Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedia Seratnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 6 Juli 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan berhasil menutup perdagangan Selasa dengan melaju ke zona hijau. IHSG terkerek 0,97%, bertengger pada posisi 6.703,27. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentan harian 6.650,4 hingga 6.767,83. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar 8.828,13 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,17 miliar rupiah dengan nilai transaksi 11,34 triliun rupiah. Seluruh sektor terpantau menghijau dan sektor energi paling ciamik dengan kenaikan mencapai 4,08%. Di antara saham-saham yang menguat, saham PT Nusantara Infrastruktur menjadi yang paling moncer kenaikan sebesar 34,15%. Kemudian diikuti saham PT Mitra Investindo dengan penguatan 25% dan saham PT Yana Prima Hasta Persada yang parkir di posisi 6.015 atau naik 24,49%. Seiring dengan sektor energi yang menguat paling signifikan, saham sektor energi dan pertambangan dengan PTBA, HRUM, UNTR, dan MDKA juga terpantau menguat masing-masing sebesar 7,34%, 8,70%, 5,47%, dan 4,38%. Indeks pasar saham regional Asia juga mayoritas mengalami penguatan, terpantik oleh sentimen rilisnya data indeks The Caixin China General Service yang menunjukkan kenaikan menjadi 54,5 pada Juni 2022. Selain itu, sinyal dari Amerika Serikat yang mempertimbangkan untuk melakukan pencabutan beberapa tarif impor produk asal China juga direspon positif oleh pasar. Sementara dari dalam negeri, Lembaga Pemeringkat Rating and Investment Information kembali mempertahankan sovereign kredit rating Republik Indonesia pada BBB+ dengan outlook stabil pada 4 Juli 2022. Hal tersebut seiring dengan terjaganya stabilitas eksternal Indonesia yang didukung oleh momentum pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan perbaikan postur fiskal. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan berpotensi melanjutkan penguatan pada Rabu hari ini. Adapun IHSG menutup perdagangan pada Selasa naik 0,97% ke posisi 6.703,26. Senior Technical Analyst Henan Putirai Sekuritas Liza Kamelia menjelaskan cooldown tekanan jual IHSG sesuai dengan ekspektasi, yaitu saat pasar saham Amerika Serikat libur. Secara teknikal, memang IHSG telah sampai pada area support dari level bawah sebelumnya di area 6.600 hingga 6.500. Di sisi lain, banyak saham juga sudah sampai di area support dalam jangka panjang. Strategi buy on weakness serta posisi beli bertahap tetap paling bijak. Ingat bahwa banyak saham-saham yang jatuh dalam jadi gunakan MA10 terlebih dahulu sebagai target harga dekat, jelas Liza pada kemarin. Untuk perdagangan hari ini, Liza memperkirakan volatilitas masih akan tinggi. Jadi, jangan kaget jika pergerakan IHSG masih bergelombang. Sementara itu, equity analyst Kanakahita Solvera William Wibowo menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan naiknya level PPKM di Jabodetabek berpotensi mempengaruhi IHSG hari ini. Selain itu, ada ancaman resesi global di semester 2, mengingat banyak negara sedang mengalami krisis energi dan pangan. William meramal, IHSG akan bergerak dengan runtutan support 6.500 dan resisten 6.800. Investor bisa mencermati sektor konsumen primer, kesehatan, dan infrastruktur. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan IHSG berpeluang membentuk bullish harami jika berlanjut ke atas 6.730. Pola tersebut merupakan sinyal rebound hingga minor bullish reversal. Jika rebound tertahan di 6.730, waspadai potensi koreksi dengan support area 6.600 hingga 6.640. Valdi bilang saham-saham terkait komoditas diperkirakan kembali menjadi penggerak IHSG untuk perdagangan hari ini. Hal ini dipicu oleh ekspektasi berlanjutnya rebound harga komoditas energi. Pelaku pasar dapat mencermati peluang rebound teknikal lanjutan pada sejumlah saham komoditas, seperti ADRO, HRUM, ITMG, PTBA, PGAS, dan ANTM.
Saran dia jangan terlalu agresif mengingat rebound kemarin belum didukung oleh volume. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat mengalami penurunan pada perdagangan Selasa. Seiring dengan menguatnya indeks dolar Amerika Serikat, kondisi ini terjadi karena bank sentral utama di seluruh dunia bergerak untuk menaikkan suku bunga dalam upaya menjinakkan inflasi yang tak terkendali. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange anjlok 7,25 US dollar menjadi 1.802,8 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga merosot 6,44 US dollar ke level 1.802,68 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik menjadi 105,632. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp989.000, sama dengan perdagangan sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp869.000 per gram, nilai itu tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Selasa petang. Koreksi terjadi di tengah kekhawatiran ancaman resesi global yang dapat menurunkan daya beli sehingga permintaan bahan bakar lesu. Namun, ketatnya pasokan global masih menjadi penahan harga sehingga tidak terkoreksi terlalu dalam. Pada perdagangan Selasa petang, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus 2022 terkoreksi 0,53% menjadi 109,81 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September 2022 juga melemah 0,27% menjadi 113,19 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Investor makin khawatir tentang prospek permintaan di tengah pengetatan yang semakin luas dalam kondisi keuangan global yang kian memburuk. Hal ini karena Federal Reserve Amerika Serikat memerangi inflasi yang merajalela dengan kenaikan suku bunga yang cepat. Kenaikan suku bunga juga membayangi Australia dan Korea Selatan karena pihak berwenang mencoba untuk menekan inflasi. Dari segi pasokan, terjadi penyusutan produksi minyak Norwegia karena para pekerja lepas pantai mulai mogok. Hal ini akan berdampak pada pengurangan produksi minyak dan gas negara tersebut dan akan membuat pasokan kian ketat. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah akan kembali melemah pada Rabu. Rilis data ekonomi Amerika akan kembali menghantam rupiah. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan data Factory Order Durable Goods Order Amerika Serikat yang dirilis Selasa malam diperkirakan naik, yang akan melemahkan rupiah. Dolar Amerika Serikat masih akan menguat, ditopang perlambatan ekonomi Eropa. Hal itu tampak dari neraca dagang Jerman yang meski surplus 523,5 juta di Mei 2022, namun lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 845,61 juta. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo mengatakan kondisi rupiah yang mendekati batas psikologi Rp15.000 akan membuat neraca perdagangan positif. Meski larangan ekspor minyak sawit di Mei menyebabkan neraca dagang turun menjadi 2,9 miliar US dollar dari rekor tertinggi 7,57 miliar US dollar di April. Jika Sutopo memproyeksikan rupiah dari hari ini bergerak di kisaran 14.950 hingga 15.045 rupiah, maka Joshua ada di level 14.900 hingga 15.000 rupiah. Rupiah di pasar spot Selasa turun 0,15% ke 14.994 rupiah dan kurs G-Star Bank Indonesia terkoreksi 0,2% ke level 14.990 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadea Serantandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.